Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah. Kamu wajib tahu, inilah 9 fakta tentang alam jin menurut Al-Quran dan hadis. Jin bahasa Arabnya adalah zana. Secara harfiah berarti sesuatu yang berkonotasi tersembunyi ataupun tidak nampak. Bangsa jin dulu dikatakan bisa menduduki sebagian tempat di langit serta mencermati berita-berita dari Allah. Sehabis diutusnya seseorang nabi yang bernama Muhammad, hingga mereka tidak lagi dapat mendengarkan sebab terdapat barisan yang melindungi rahasia itu. Serta sebetulnya kami dulu bisa menduduki sebagian tempat di langit, yaitu buat mendengar-dengarkan berita-beritanya. Namun saat ini barang siapa yang berupaya mendengar-dengarkan semacam itu, pasti hendak menjumpai panah api yang mengintai buat membakarnya. Quran Surat Al-Jin ayat 9. Sebagian jin oleh Allah diberikan keahlian buat merubah wujudnya serta menampakkan dirinya di hadapan manusia. Kelebihan keahlian merubah wujud ini banyak dimanfaatkan jin buat menipu manusia serta menakut-nakuti manusia. Jin berubah wujud jadi hantu pocong, tidak hanya buat menipu manusia. Kalau arwah manusia dapat jadi hantu buat menakut-nakuti manusia. Inilah 9 fakta tentang jin dan juga setan. Yang pertama, jin memiliki misi hidup yang sama dengan manusia. Allah menciptakan jin serta manusia untuk beribadah kepadanya. Bukanlah aku menciptakan jin serta manusia kecuali buat beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Lalu yang kedua, jin diciptakan dari percikan api yang sangat panas, sebagaimana yang dipaparkan di dalam Al-Quran. Serta Allah menciptakan jin dari percikan api neraka. Quran Surat Ar-Rahman ayat 15. Lalu yang ketiga, jin merupakan umat semacam halnya manusia. Terdapat yang baik serta terdapat yang jahat. Terdapat yang mukmin serta terdapat yang kafir. Mereka bertingkat-tingkat semacam yang dijelaskan oleh Allah. Serta sebetulnya di antara kami jin terdapat yang soleh serta di antara kami terdapat yang tidak demikian. Kami berbeda-beda jalur hidup kami. Quran Surat Al-Jin ayat 11. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, serta sebetulnya di antara kami terdapat orang-orang yang taat serta terdapat pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Quran Surat Al-Jin ayat 14. Lalu yang keempat, jin merupakan satu bangsa yang besar serta berbagi-bagi, sehingga iblis tercantum salah satu bangsa jin. Dalilnya di dalam Al-Quran, serta ingatlah kala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, hingga sujudlah mereka kecuali iblis. Ia merupakan dari kalangan jin, hingga dia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kalian mengambil ia serta generasi keturunannya selaku pemimpin tidak hanya daripadaku? Lagi mereka merupakan musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah
untuk orang-orang yang zolim. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Lalu yang kelima, jin dapat memandang bentuk asli manusia, sebaliknya manusia tidak dapat memandang bentuk asli jin, kecuali jika ia menampakkan diri berganti bentuk, semacam yang difirmankan oleh Allah. Sebetulnya ia, iblis serta bangsanya, dapat memandang kamu wahai manusia, serta kamu tidak dapat memandang mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila kamu mendengar lolongan anjing ataupun ringkikan keledai di malam hari, maka berlindunglah kepada Allah, sebab mereka hewan tersebut memandang apa yang tidak kamu lihat. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu yang keenam, gangguan jin itu sebuah musibah. Orang mukmin yang terserang gangguan jin berarti musibah yang jadi ujian dari Allah, hingga kita wajib membantunya serta jangan mencibir ataupun mengucilkannya. Gangguan jin pada seorang itu semacam sakit medis atau fisik yang dirasakan seseorang. Bila Allah tidak menghendaki gangguan itu terjadi, hingga tidak hendak terjadi, bila Ia menghendaki, hingga terjadilah. Serta mereka, para tukang sihir, tidak dapat berikan mudarat, tidak dapat berikan mudorot atau bahaya dengan sihirnya pada seseorang kecuali dengan izin Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Lalu yang ketujuh, kesurupan jin pada manusia itu benar adanya, bukan mitos ataupun hayalan. Jin dapat masuk di dalam badan manusia serta mengalir dalam badannya lewat aliran darah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebetulnya setan mengalir dalam badan manusia lewat aliran darah. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedelapan, gangguan jin pada manusia ialah perbuatan zolim. Gangguan jin terhadap manusia dengan masuk ke dalam jasadnya merupakan aksi zolim yang wajib dihentikan buat keselamatan yang dizolimi serta yang menzolimi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tolonglah saudaramu yang menzolimi serta yang dizolimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana metode membantu orang yang menzolimi? Lalu jawab dia, hentikan dia dari perbuatan zolimnya. Hadis riwayat Bukhari serta Muslim. Lalu yang kesembilan, jin makhluk gaib tetapi tidak mengenali seluruh kegaiban. Jin meski masuk di dalam jenis makhluk gaib, tetapi tidak serta-merta mereka mengetahui seluruh yang gaib. Mereka memiliki keterbatasan semacam halnya manusia. Jin mengakui sendiri hendak kelemahannya serta keterbatasan mereka tersebut, semacam yang diberitakan Allah di dalam Al-Quran. Serta sebetulnya kami tidak mengenali apakah keburukan yang dikehendaki untuk orang yang ada di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan untuk mereka. Quran Surat Al-Jin ayat 10. Di ayat yang lain Allah menyatakan, hingga tatkala kami sudah menetapkan kematian Sulaiman, tidak terdapat yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Hingga tatkala dia sudah tersungkur, jin baru mengetahuinya, jika sekiranya mengenai perihal yang gaib,
tentulah mereka tidak senantiasa dalam siksaan yang menghinakan. Quran Surat Saba ayat 14. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.